Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton kasus Subang, yang pastinya keren dan baik hati, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Perlu kalian ketahui kami di sini punya berita yang sangat menarik nih, terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pasti kalian akan kaget mendengar berita ini, kalau saya sih kaget, gak tahu deh kalau kalian. Dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini sudah 3 bulan lebih belum terungkap, tapi polisi dalam penanganan kasus Subang ini sudah mengantongi para pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Seperti yang diungkapkan oleh ahli forensik Dr. Sumi Hastri beberapa waktu yang lalu tentang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, lewat kanal YouTube Denny Darko. Dr. Sumi Hastri mengungkap jumlah tersangka sudah di tangan penyidik, tapi tentang jumlah tersangka masih dirahasiakan karena merupakan kewenangan pihak kepolisian. Tentang pelaku kasus pembunuhan di Subang dibeberkan pula oleh Anjas di Thailand pada kanal YouTube Anjas di Thailand yang ditayangkan pada tanggal 30 November tahun 2021 dan Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021 dengan judul Penuh Kejutan di Persidangan. Sedikit jejak tapi banyak motivasi. Dari analisis Anjas di Thailand akan ada kejutan menyangkut pemeriksaan Mimin istri muda Yosef, bersama 2 anaknya dan teman-teman terkait kasus pembunuhan di Subang oleh penyidik Polda Jawa Barat di Polres Subang, pada hari Senin tanggal 29 November tahun 2021. Anjas mengatakan, kasus pembunuhan dan anak di Subang Jawa Barat yang terkait Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu akan segera berakhir di bulan Desember tahun 2021 ini. Sudah akan ketahuan siapa tersangkanya, siapa pelakunya, siapa dalangnya, siapa yang dan siapa orang-orang yang mengetahuinya dan kemungkinan akan segera diumumkan oleh kepolisian. Banyak bukti-bukti berdasarkan data dari sejumlah media massa yang diperolehnya antara lain jejak dari handphone HP, CCTV dan hal lain yang kini sedang digali lebih dalam lagi oleh tim penyidik dari kepolisian. Anjas di Thailand menilai, penyelidikan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sudah masuk pada bagian akhir penentuannya untuk menentukan pelakunya. Analisa Anjas di Thailand itu didasari oleh 3 pertanyaan baru yang diajukan oleh penyidik kepada Mimin Mintarsi pada pemeriksaan terkait pembunuh ibu dan anak di Subang, pada hari Senin tanggal 29 November tahun 2021 tentang parkir motor, jam dinding dan kebiasaan anaknya. Terkesan remeh-temeh memang, namun kata Anjas adalah pertanyaan-pertanyaan sangatlah krusial. Pertanyaan-pertanyaan meliputi soal parkir motor kenapa. Menurut Anjas itu merupakan bagian yang sangat penting di mana polisi ingin mengecek apakah Mimin istri muda Yosef jujur atau tidak. Mimin benar-benar tidak mengetahui mengenai kejadian pembunuhan ibu dan anak di Subang, apakah terlibat atau tidak karena Mimin juga ada di situ. Menurut Anjas di Thailand, pada umumnya kasus pembunuhan terjadi karena atau didasari oleh 3 motif. Pertama adalah masalah asmara, kedua harta dan ketiga masalah sosial. Khusus masalah sosial, Anjas memberi penekanan mungkin bisa dikategorikan karena ada beberapa saksi yang mengklaim bahwa Mimin dengan almarhumah Tuti istri pertama Yosef Subang sempat terjadi perselisihan. Hal tersebut pernah diungkapkan oleh Dr. Sumi Hastri dalam tayang YouTube Denny Darko bahwa motif dari pembunuhan ibu dan anak di Subang ini ada beberapa motif, salah satu yaitu masalah ekonomi. Bahkan diungkapkan ada teror melalui handphone. Itu adalah hal-hal yang cukup sangat memberatkan. Tapi tentunya tim penyidik tidak langsung percaya begitu saja tapi harus dilakukan cross-check atau klarifikasi, ungkap Anjas di Thailand. Anjas di Thailand menganalisa itu lebih mengarah kepada tentang cross-check CCTV. Menurut Anjas, mungkin saja saat itu Yosef Subang tidak pulang atau pulangnya lebih dari jam 12 malam. Tapi untuk jawaban itu sebenarnya bisa di-cross-check dengan CCTV yang memang berada di sekitar lokasi kejadian dan untuk ini menurut aku tim penyidik sudah mendapat jawabannya, ungkap Anjas. Anjas di Thailand juga meyakini, tentang mengapa soal parkir motor ditanyakan penyidik kepada Mimin dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, itu tidak lebih hanya ingin mengklarifikasi. Pasalnya, kalau ada satu kebohongan saja, itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi kebohongan-kebohongan yang lainnya lagi. Lalu, pertanyaan penyidik ada berapa jam dinding di rumah? Dijawab oleh Mimin ada 6. Kenapa pertanyaan ini dimunculkan oleh tim penyidik? Menurut Anjas di Thailand karena memang untuk bagian tahap akhir sudah sangat detail sekali. Anjas juga meyakini, jika tim penyidik dari kepolisian, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sudah datang ke rumah Mimin dan difoto satu persatu 6 jam dinding tersebut. Karena kan di Indonesia ada kebiasaan jam itu ada yang dilebihkan 5 menit, ada 10 menit tapi kalau dilebihkan 1 jam kayaknya nggak ya. Rata-rata mungkin antara 5 hingga 15 menit atau 20 menit melebihkannya, kata Anjas. Dengan tujuan menanyakan jam, beber Anjas untuk mencari tahu detail perbedaan antara waktu menit per menit. Misalnya begini, kalau Mimin mengatakan Yosef Subang pulang malam itu, di malam hari kejadian itu sekitar pukul 21.30 malam. Mimin melihat jamnya secara detail nggak? Lihatnya di jam yang ini, atau yang mana? Oke mungkin akan di cross-check seperti itu. Ya karena kan kita tidak tahu apakah beneran Pak Yosef pulang atau tidak. Tapi seperti dibilang di awal tadi, yang bisa meng-cross-check ini adalah CCTV.
Data, CCTV, sangat valid menurut aku, kata Anjas. Analisa Anjas, kenapa soal jam dinding ditanyakan ke Mimin dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu karena penyidik ingin mengecek langsung dari Mimin sendiri apakah Yosef bohong atau tidak. Jika seandainya Mimin bohong, misalnya Yosef Subang pulang jam 21.30 padahal ada CCTV yang di jamnya ternyata Yosef pulang jam 22 waktu Indonesia Barat atau jam 21 waktu Indonesia Barat. Lalu pertanyaan mengenai kedua anak Mimin yakni Arigi dan Abi soal kebiasaannya selain main game juga badminton dari sore dan maghrib biasanya sudah pulang. Kenapa pertanyaan ini ditanyakan? Menurut Anjas karena mungkin saja terkait kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ada beberapa hal yang dinilai tim penyidik mengarah ke anak Mimin berdasarkan data dari sinyal HP. Untuk menganalisa hal seperti ini kan juga pasti harus dilihat datanya tidak bisa menggunakan feeling lagi. Aku menduga di awal-awal kasus ini ada saksi-saksi tertentu yang sudah dengan lantang mengatakan oh saya melihat dia. Dia ini bisa saja ibu Mimin dan juga anak-anaknya, ujar Anjas. Di luar 3 pertanyaan baru, kenapa ada 40 pertanyaan diajukan ke Mimin Mintarsi? Menurut analisa Anjas di Thailand itu sebenarnya lebih menyasar ke pribadi Mimin. Apakah Mimin terlibat atau tidak? Meski, jelas Anjas, Mimin istri muda Yosef Subang seperti sangat yakin bahwa dia tidak terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Berdasarkan hasil data-data yang diperolehnya, Anjas di Thailand mengatakan memang kecil kemungkinannya Mimin termasuk ke dalam kategori sebagai pelaku dalam pembunuh ibu dan anak di Subang. Tapi kalau kategorinya mengetahui atau membantu atau dalangnya masih ada kemungkinan. Tapi untuk semua itu masih dilakukan penyelidikan. Aku yakin dalam waktu tidak lama lagi kemungkinan besar di bulan Desember ini sudah akan ketahuan siapakah tersangkanya, siapakah pelakunya, siapakah dalangnya, siapakah yang membantu dan siapakah orang-orang yang mengetahuinya, kata Anjas di Thailand. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.